Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Dowling tidak menyangka bahwa akan bertemu Wu Penghai lagi. Dowling mengatakan apakah jidatnya Wu Penghai sedang sakit sehingga menemuinya terus. Mendengar hal itu, teman-temannya Wu Penghai meminta Dowling untuk berlutut dan meminta maaf kepada Wu Penghai. Mereka sangatlah heboh. Tapi Dowling hanya berpikir bahwa mereka hanyalah sekumpulan sampah yang menggonggong. Lalu datanglah Wu Hongsheng. Dia bertanya kepada Dowling apakah dia juga termasuk dari sampah yang disebutkannya tadi. Dowling menjawab bahwa sebelumnya Wu Hongsheng baik-baik saja. Tetapi sekarang Wu Hongsheng bisa dianggap paling banyak dihitung sebesar jari kelingking. Wu Hongsheng menjadi sangat kesal mendengar ucapan Dowling. Saking kesalnya, Wu Hongsheng sampai berteriak berjanji jika dia tidak mengakhiri Dowling hari ini maka dia tidak akan pernah menyebut dirinya sebagai pria. Wu Penghai menahan dengan menarik Wu Hongsheng agar mengendalikan dirinya. Wu Hongsheng meminta agar Wu Penghai tidak menariknya. Sementara Wu Penghai meminta agar Wu Hongsheng agar jangan terlalu bersemangat, karena Wu Penghai berencana untuk memanggil sebuah formasi. Wu Penghai meyakini bahwa formasi tersebut bisa menghancurkan Dowling. Murid lain yang melihat Wu Penghai menyergap Dowling dengan sebuah formasi arai menganggap bahwa Dowling benar-benar tidak beruntung. Dowling hanya menanggapi mereka dengan santai dan menganggap mereka ingin bermain dengannya. Sebuah aura muncul pada murid yang membentuk formasi arai. Auranya mengeluarkan asap hitam yang sangat tebal hingga asapnya mengapung ke segala arah. Formasi tersebut seperti bentuk transformasi jimat sejati yang dengan cepat akan bisa mengungkapkan spirit sejati. Mereka mengelilingi Dowling dan menempatkannya di titik pusat formasi arai tersebut. Melihat hal itu membuat Wu Penghai tertawa karena kesenangan. Wu Penghai mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari peringatan kematian Dowling tahun depan. Dowling hanya menanggapinya dengan santai. Kemudian Dowling memadukan kedua tangannya yang memancarkan aura emas. Gerakan Dowling seperti itu mampu untuk menutupi formasi arainya. Murid lain penasaran teknik apa yang digunakan Dowling untuk bisa menutupi formasi arai tersebut. Dowling menganggap bahwa Wu Penghai datang tepat waktu karena dia baru saja berniat untuk mencoba kekuatan barunya. Lalu Dowling melepaskan auranya dengan melakukan teknik Yin Yang Palm. Murid lain yang melihat teknik itu terkaget. Bahkan murid-murid yang menjaganya ikut terhempas oleh teknik itu. Teknik Yin Yang Palm mampu memecahkan formasi arai yang diperkuat oleh bawahan Wu Penghai. Lingkungan di sekitar pertarungan itu seketika menjadi heboh. Wu Penghai yang menyaksikan teknik baru Dowling menjadi berkeringat. Wu Penghai masih tidak percaya bagaimana mungkin Dowling bisa seperti itu. Wu Penghai menjadi bertanya-tanya, sudah berapa lama kekuatan Dowling meroket sejauh itu? Setelah melepaskan teknik barunya, Dowling berpikir bahwa teknik Yin Yang Palm sangatlah mengerikan. Yang dikeluarkannya hanyalah palm awal, tapi rasanya dia sudah mengumpulkan energi semesta. Bahkan Wu Penghai dan Wu Hongsheng menjadi menggigil ketakutan. Dowling mengatakan kepada Wu Hongsheng bukankah barusan dia ingin mengakhirinya. Dowling meminta Wu Hongsheng menggunakan sebuah trik jika mempunyainya. Dowling berjalan pelan ke arah mereka. Mereka berdua meminta agar Dowling jangan menghampirinya. Mereka masih sempat mengancam Dowling dengan mengatakan bahwa mereka berdua adalah anggota inti aula bela diri. Kemudian Dowling tiba-tiba merasakan aura dari gadis berpedang. Dowling mengatakan bahwa gadis tersebut mengikutinya seperti hantu. Dowling kemudian segera kabur dari sana, sambil mengatakan kepada Wu Penghai dan Wu Hongsheng bahwa kali ini mereka berdua beruntung. Tapi jika lain kali mereka mengganggu Dowling lagi, maka Dowling meminta jangan menyalahkannya jika mereka memiliki akhir yang tidak baik. Wu Penghai dan Wu Hongsheng sedikit terkejut melihat Dowling yang kabur seperti itu. Mereka melihat seorang gadis yang membuat Dowling kabur ketakutan. Sementara itu, seorang tetua akademi merasa ada yang aneh dengan fisik Tower. Karena sekarang dia merasakan tekanan menara menjadi semakin lemah, seolah-olah tekanannya hampir menghilang.
Tetua itu tidak ingat kalau ada sebuah perubahan besar yang terjadi dalam keberadaan menara. Bahkan pada Akademi King San, Wakil Dekan Yingming juga dapat merasakan tidak adanya tekanan apapun di dalam menara. Wakil Dekan pun penasaran apa yang terjadi di dalam menara. Ye-yun pun mendengar bahwa tekanan aturan yang ada di lantai 9 telah menghilang. Wakil Dekan berpikir seharusnya warisan yang ada di lantai 9 sulit untuk didapatkan, terutama karena aturan di lantai 9 sangat sulit sekali. Dikatakan bahwa Kaisar Wu yang terkenal di Kyushu meninggalkan sebuah warisan di lantai 9. Ye-yun berpikir, jika sekarang karena aturannya telah menghilang, maka itu artinya siapapun bisa ke lantai 9 dan menerima warisan dari Kaisar Wu. Wakil Dekan meminta Ye-yun agar jangan terlalu memikirkan tentang hal itu, karena para tetua akan menjadi orang yang pertama memblokade menara. Semakin sedikit orang yang mengetahui tentang warisan itu, maka semakin mereka berdiri untuk mendapatkan keuntungan. Dan juga, aura pewarisan dari Kaisar Wu merupakan mimpi dari banyak orang. Wakil Dekan mengira kalau aturan menara menghilang karena seseorang telah mengambil pusaka tower yang paling hebat, yaitu warisan Kaisar Wu. Dia menebak seperti itu karena menganggap hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ye-yun mengatakan bahwa mereka hanya bisa menunggu hasil investigasi keluar. Sementara pada Akademi Star terlihat Daoling yang sedang makan dengan sangat lahap. Dia merasa sangat lapar karena teknik rune emas yang dipelajarinya sangat menguras tenaga. Bahkan Daoling sampai menambah 2 piring roti karena saking lapar. Seorang pelayan datang dan mengatakan kepada Daoling, ini rotinya. Kemudian Daoling meminta pelayan itu menaruh rotinya di atas meja tanpa melihat pelayan tersebut, lalu mengucapkan terima kasih. Sementara Daoling masih memakan rotinya yang lain dengan lahap. Tiba-tiba Daoling merasa suara pelayan tersebut tidak asing di telinganya, seolah-olah dia pernah mendengar suara tersebut. Karena penasaran, Daoling melihat pelayan tersebut. Ternyata pelayan yang mengantarkan rotinya itu adalah gadis berpedang. Gadis itu mengatakan, apakah rotinya sudah cukup? Bagaimana dengan beberapa babak lagi untukmu? Sontak Daoling menjadi terkejut. Dia langsung pergi dari sana, sementara orang yang mempunyai roti sangat senang melihat pertengkaran mereka. Tukang roti itu berharap ini adalah hari yang indah bagi Daoling. Setelah pergi, Daoling masih diikuti oleh gadis berpedang itu. Daoling berpikir kenapa gadis itu masih mengikutinya, padahal gadis itu telah mengikutinya berkeliling lama sekali. Karena merasa kesal, Daoling mengatakan kepada gadis itu, tidakkah dia lelah mengikutinya berkeliling? Gadis itu sengaja membuat Daoling kesal dengan menjawab, bagaimana menurutmu? Lalu Daoling memancing gadis itu dengan mengatakan bahwa, apa mungkin gadis itu naksir kepadanya? Gadis itu terpancing dengan perkataan Daoling. Gadis itu menyebut Daoling seorang pencuri kecil. Dia meminta agar Daoling jangan berpikir kalau gadis itu takkan menyentuhnya walaupun mereka sedang berada di Akademi Star. Jika Daoling berani bicara omong kosong seperti itu lagi, maka gadis itu akan merobeknya jadi berkeping-keping. Daoling pun menganggap kalau gadis itu sangat gampang marah. Jika emosinya seperti itu, maka Daoling mengatakan dia tidak akan bisa menikah suatu hari nanti. Gadis itu bernama Jian Xiaoxiang. Jian Xiaoxiang mengingatkan dirinya sendiri agar jangan bertarung terlebih dahulu dengan Daoling. Jian Xiaoxiang ingin membiarkan Daoling mengatakan sesuatu tentang menara terlebih dahulu. Jian Xiao meminta agar Daoling jangan berpikir kalau dirinya tidak tahu kalau setelah Daoling keluar dari lantai 9 menaranya langsung mengalami perubahan. Dan Jian Xiao merasa perubahan menara pasti berhubungan dengan Daoling. Lalu Daoling berteriak meminta Jian Xiao agar tidak berbicara omong kosong. Daoling sendiri tidak peduli dengan Jian Xiao dan dia meminta Jian Xiao untuk berhenti mengikutinya. Jian Xiao mengancam Daoling jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, maka dia akan berteriak kepada semua orang sekarang dan seseorang pasti akan datang kepada Daoling untuk membawanya minum teh. Mendengar hal itu, membuat Daoling berpikir sedikit tentang Jian Xiao. Daoling merasa jika sebelumnya Jian Xiao juga mendapatkan eliksir kehidupan.
Jian Xiao tidak menyangka Daoling masih mempunyai keberanian untuk bilang seperti itu. Padahal saat Jian Xiao bertarung dengan pria bermata tiga, Daoling dan pria bermata ungu mengambil hartanya lalu kabur. Daoling beralasan kalau dia melakukannya karena dia tidak tahu jika mereka berteman atau musuh. Soalnya tidak ada tulisan orang baik di wajah Jian Xiao. Gadis itu meminta penjelasan kepada Daoling. Jika tidak, maka dia akan bertarung dengan Daoling sampai salah satu di antara mereka berdua menderita. Kemudian Daoling mengakui kalau dia salah, karena telah mengkonsumsi eliksir kehidupan. Lagi pula Jian Xiao tidak bisa membuka badannya. Jian Xiao meminta agar Daoling menjelaskan kejadiannya lebih detail. Lalu Daoling melihat-lihat sekitar. Jian Xiao menanyainya tentang apa yang dilihatnya. Daoling meminta Jian Xiao memelankan suaranya, karena Daoling mengatakan bahwa sebenarnya Daoling menemukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan eliksir di lantai 9. Jian Xiao menanyakan apa yang ditemukan Daoling sambil memasangkan wajah yang penasaran. Daoling mengajak Jian Xiao pergi ke lembah kecil karena ada banyak orang di sekitar sana. Tanpa menaruh curiga, Jian Xiao menyetujui saran dari Daoling. Setelah sampai pada sebuah lembah kecil, Jian Xiao menjadi tidak sabar ingin mengetahui apa yang lebih spesial di lantai 9. Daoling pun menceritakan bahwa dia bertemu orang kuat yang mengerikan di lantai 9. Dan aturan lantai 9 berasal dari dagingnya. Daoling menceritakan sebuah cerita dari hasil karangannya sendiri kepada Jian Xiao. Jian Xiao meminta agar Daoling tidak berbohong padanya. Lalu Daoling kembali meyakinkannya bahwa orang kuat itu dihancurkan oleh bis prasejarah super raksasa di lantai 9 tersebut. Lalu Jian Xiao menanyakan kelanjutannya karena saking penasaran. Daoling menceritakan bahwa dia membantu orang kuat itu di pertarungan melawan bis prasejarah. Tetapi dirinya segera pingsan. Saat Daoling sadar, orang kuat dan bisnya entah di mana. Tapi ajaibnya Daoling dikelilingi oleh 3 eliksir emas. Daoling menanyakan pendapat dari Jian Xiao, apakah menurutnya 3 eliksir emas itu adalah hadiah dari orang kuat yang membantunya. Jian Xiao menganggap bahwa hal itu mungkin saja, tapi dia menganggap Daoling beruntung mempunyai kesempatan seperti itu. Daoling tidak menyangka bahwa Jian Xiao sangat mempercayai cerita karangannya. Setelah semua penjelasan Daoling, Jian Xiao meminta agar Daoling menunjukkan eliksir emas yang diceritakannya. Karena mereka berdua telah melalui hal ini secara bersama, maka Daoling akan memberikan Jian Xiao 1 eliksir sebagai kompensasi. Jian Xiao tidak menolak penawaran Daoling itu. Lalu Daoling mengeluarkan sebuah eliksir emas dan memberinya kepada Jian Xiao. Jian Xiao mengambil dan melihat eliksir emas tersebut dari dekat. Jian Xiao merasa eliksir emas itu sedikit terlihat seperti buah, tetapi eliksir itu memancarkan kekuatan hidup yang sangat kuat. Belum sempat memahami eliksir itu lebih jauh, Daoling kemudian membuat Jian Xiao pingsan dengan pukulannya. Daoling menganggap bahwa dirinya sibuk untuk membuat penerobosan pada dirinya. Daoling merasa benar-benar tidak punya waktu untuk bermain dengan Jian Xiao. Oleh karena itu, dia membuat Jian Xiao pingsan sebentar. Tetapi Daoling tetap merasa kasihan kepada Jian Xiao dan merasa menyedihkan. Pada kota Qingzhou, Daoling sampai pada sebuah tempat pelatihan. Daoling berpikir kalau ada banyak tempat pelatihan di kota Qingzhou yang bisa disewa sebagai tempat perlindungan. Apalagi telah disiapkan hal yang diperlukan untuk menerobos ke spiritual realm. Dan dengan eliksir kehidupan yang tersisa, Daoling menganggap itu akan cukup baginya untuk menerobos. Dengan segera Daoling memasuki tempat pelatihan dan meminta pelayan di sana untuk memberinya ruangan pelatihan. Pelayan tersebut menjelaskan kepada Daoling bahwa pusat pelatihannya dibagi menjadi 3 level, yaitu manusia, mistik, dan heavenly. Daoling menanyakan harga dari tiap 3 jenis ruangannya. Untuk kelas manusia berharga 100 koin emas per hari, 1000 koin emas untuk kelas mistik, dan 10.000 untuk kelas heavenly. Daoling mengambil ruangan berlatih kelas heavenly untuk 10 hari sambil mengeluarkan secari kertas. Pelayan itu menjadi sangat terkejut mendengar Daoling mengambil kelas heavenly dalam 10 hari. Setelah menyelesaikan administrasi, pelayan itu langsung bersikap sopan dan menunjukkan jalan ke kelas heavenly pada Daoling. Pelayan itu meminta Daoling untuk memanggilnya jika Daoling membutuhkan sesuatu, karena dia akan selalu standby di bawah.
Sambil berjalan menuju ke kelasnya, Dowling merasakan sedikit menyesal karena seluruh tabungannya hilang dalam sekejap. Pelayan itu merasa bahwa hari itu adalah hari yang terbaik semenjak 3 hari yang lalu mereka membuka tempat pelatihan tersebut. Dalam ruangan pelatihan, Dowling langsung saja memulai untuk berkultivasi meningkatkan kekuatannya. Menurut Dowling, untuk memasuki spiritual realm, seseorang perlu menyiapkan banyak sumber alam dan beberapa orang yang sangat akan mencari kreasi energi untuk membantu mereka menerobos. Sekarang Dowling berada di puncak level 9, dan dengan bantuan obat Purple Heart Spirit Pill dan eliksir kehidupan, Dowling merasa dia harusnya tidak punya masalah dalam menerobos. Itu seperti dunia kecil di mana setiap tulang dan setiap inci otot menyerap energi bumi dan langit. Dowling dapat merasakan hampir sedikit lagi untuk menerobos. Dia harus berjuang dengan sangat keras. Sekian lama perjuangan, tiba-tiba dia melepaskan auranya. Akhirnya Dowling berhasil menerobos. Aura yang dilepasnya bahkan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar sana. Murid lain yang merasakan penerobosan itu merasa sangat iri. Mereka tidak tahu jenis keluarga mana yang menerobos lagi kali ini dan menaikkan tingkat kultivasi. Sementara itu, pada sebuah lembah kecil, Jian Xiao terbangun dari pingsannya. Pundaknya terasa sakit. Dia bertanya-tanya siapa yang melakukan itu kepadanya. Dia berpikir bahwa yang membuatnya pingsan adalah seseorang pencuri berdarah. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah eliksir emas yang diberikan oleh Dowling sebelumnya. Dia tidak menyangka kalau Dowling tidak mengambil eliksirnya kembali. Jian Xiao bertanya apa mungkin ketika dia diserang tadi dan Dowling juga diserang. Jian Xiao menganggap jika Dowling tertangkap dan dibawa pergi, maka Dowling pasti akan ditanyai tentang misteri lantai 9 dan bahkan dia bisa saja kehilangan nyawa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.